Aduh ampun Novi, muka lu kayak apa sih? Sampai gue mau melakukan kekerasan seksual, tertarik aja sama lu kagak? Aduh, muka lu tuh banyak oplasnya nih. Gue kasih satu contoh foto nih di depan nih. Ini foto lu oplas di situ. Ngapain gue cari-cari kayak begitu? Aduh, nggak buat gue tertarik. Jadi untuk apa gue melakukan kekerasan seksual terhadap lu? Menurut gue lu nggak cantik, menurut gue lu nggak menarik, menurut gue lu nggak atraktif, ya. Dan gue bilang sama lu, ngomong sama lu di telepon aja, gue nggak pernah ketemu sama lu aja, nggak pernah, ya. Buat nomor telepon lu aja gue kagak tahu. Terus lu masih playing victim, takut ancaman dari gue. Lu ke LPSK, ya, ngaku katanya diancam, ketakutan. Lu ketakutan sama gua, tapi lu kalau di Komal, lu sebut-sebut nama gua, ya kan? Dan lu terakhir bilang bahwa lu mau ke Cina, mau nyamperin gua. Mana ada orang takut itu mau nyamperin orang yang melecehkan dia. Kalau lu bener-bener dilecehkan, lu pasti takut, lu pasti kabur. Ya, udahlah. Masyarakat kalau pinter, ya, ngelihat dan mengamati semua ini bakal tahu bahwa lu adalah orang yang playing victim, ya. Dan nantinya pada waktunya, waktu akan membuktikan siapa yang benar siapa yang salah di situ, ya. Gak apa-apa, lu saat ini keluar-keluar nggak masalah. Maka itulah gue lakukan proses hukum, dan silakan Anda lakukan proses hukum, ya. Anda masih ada waktu, ya, sebelum proses hukum saya berjalan di sini untuk meminta maaf kepada Agus. Bukan meminta maaf kepada Alvin Lim, ya. Anda nggak ada salahnya ke saya. Kamu laporkan saya ke polisi, saya nggak masalah. Itu bukan kesalahan kamu, itu hak kamu. Tetapi ketika Anda memasang foto seperti Agus, ya kan, saya merasa Anda bersalah kepada Agus dan Anda wajib untuk minta maaf, ya. Agus aja berani minta maaf sampai nyembah-nyembah bersujud di hadapan kamu, ya. Kalau Anda dalam wanita yang berlapang dada, Anda seharusnya berani dan meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan Anda. Nggak usah ngelas. Ini bukan Agus, ini modern. Orang juga tahu. Aduh, lu lihat Agus kayak gitu, lu yang urus Agus. Selama ini lu ngomongnya Agus kok. Dan lu mau buat parodi serupa Agus, masa lu nggak tahu, lu bilang lu orang lain. Terus kalau lu bilang ada job, masa ada job untuk melecehkan Agus lu terima di situ kan? Ini kan membuat orang gimana gitu loh. Tuh kan kondisinya memburuk. Udah dibilangin jangan deket-deket sama Agus. Ngeyel sih. Pasti ini semua keluargamu juga menyayangkan ya kan. Udah dibilangin suruh berobat malah ngurusin Agus segala. Jadi melebar kemana-mana kan tuh penyakit. Komplikasi sana sini. Akhirnya nggak bisa cangkok ginjal. Turut prihatin loh kita kok. Apa ini gara-gara Wawa nggak mau, Wawa nggak jadi, Wawa nggak ikut ke China, ya kan? Jangan-jangan loh ini, jangan-jangan loh. Jadi gini ya Kok ya, sebenarnya kita itu prihatin sama Koko ya, sama penyakit yang Koko derita gitu. Dan it's okay lah pernyataannya kalau masih banyak orang yang butuh gitu sama tenaganya Koko, mungkin kebaikannya Koko mungkin. Tapi kenapa Koko nggak berpikir kalau Tuhan itu sampai sekarang itu belum ngambil Koko, itu karena ada sesuatu yang masih harus Koko selesaikan. Nah, itu apa? Itu Koko sendiri yang tahu. Kembali ke diri Koko sendiri. Kenapa? Coba deh tanyakan sama dirinya sendiri ya. Mungkinkah dalam kehidupanku aku menyakiti orang lain, perkataanku menyakiti orang lain, tindak tandukku menyakiti orang lain, ya kan? Ditimbang-timbang dulu. Soalnya ya gampang-gampang aja kalau minta pengen mati, pengen ini, pengen itu, pengen mengakhiri, ya kan? Cuman kan kendali tetap ada di Tuhan gitu. Mungkin aja yang belum ada yang belum terselesaikan di hidup Koko gitu kan.
kita juga belum nggak tahu ya, cuman kita kan secara kasat mata aja ngelihatnya. Dan jujur ya, aku semenjak dulu Koko baru keluar itu, baru viral itu, kayaknya aku taunya tuh kasus Sambo ya, dan melebar ke sana ke sini kalau Koko itu sepertinya ingin menegakkan keadilan gitu. Cuman kok semakin kesini malah ikut nimbrung kasus Agus ini, banyak orang yang nggak respect lagi sama Koko, bahkan keluarga Koko, anak Koko, istri Koko jadi dihujat-hujat gitu kan. Ya walaupun dari awal Koko sudah bilang kalau Koko itu siap dihujat, ternyata kenyataannya setelah dihujat protes ke sana ke sini, klarifikasi ke sana ke sini gitu kan ya. Coba deh dipikir-pikir lagi, apa ada kesalahan atau sesuatu yang harus diperbaiki ya kan sebelum ajal menjemput, biar nanti pas kesananya itu perjalanannya dipermudah ya kan, dilapangkan kuburnya ya kan, diharumkan namanya ya kan. Jangan seperti harimau yang mati meninggalkan belang ya kok ya. Semoga nanti Koko bisa kembali lagi ke Indonesia. Kita semua banyak kok yang nunggu Koko di sini. Semangat. Orang ini makin hari makin ngelindur ngomongnya, kesana kesini ngomongnya nggak jelas sama sekali. Yang menunjukkan kualitas atau performer atau apalah ya, lawyer yang nggak oke, ya nggak oke, sangat tidak oke. Kalau misalkan kayak gini, mungkin dia udah ketahuan mau ditangkap ya, udah mau jelas udah mau ditangkap, habis gitu dia ngomongnya udah ngawur aja gitu, terus kemana, kabur keluar negeri, terus habis itu ngomongnya makin ngawur mungkin kayak gitu. Di sini saya bukan memperolok Bapak Alvin Lim, saya tidak memperolok, cuma kenyataannya ini bikin lucu dan ketawa. Ada ya lawyer kayak gini ya. Saya baru tahu di dunia ini ada lawyer ajabnya seperti ini ya. Ini ya, menurut saya ini lebih parah daripada Rasman. Parah ini. Jadi saya dukung Tenovi terus lanjutkan laporannya untuk Alvin Lim supaya semua berjalan dengan baik, supaya semua udah tenang-tenang aja, nggak ada yang teriak-teriak nggak jelas seperti ini ya. Kita sebagai rakyat biasa aja nonton, mau nggak mau ketonton gitu loh, soalnya di TikTok mulu, FYP mulu gitu loh, mau nggak mau ketonton, supaya diem lah orang yang kayak gini, supaya diem, supaya berpikirnya lebih jernih lagi, lebih waras lagi. Lah, yang memperkeruh suasana kan dirinya sendiri, bukan orang lain. Kenapa orang lain yang dituduh? Kan kamu sendiri yang berkuar-kuar. Terus kamu bilang orang itu nantangin kamu. Ya wajar lah kalau dia itu nantangin kamu, laki sama laki, daripada kamu yang diserang Novi perempuan. Pantas enggak laki-laki nyerang perempuan? Kan nggak pantas kan? Terus kamu ngomongnya jangan banyak bacot. Yang banyak bacot itu siapa? Kan kamu terus yang berkuar-kuar. Kenapa orang lain yang dituduh? Terus kamu ngomongnya lagi jangan saling menyenggol. Nah, kamu aja menyenggol orang lain, kenal enggak, saling tegur sapa enggak, kamu suka nyenggol orang. Terus ini apa ini? Ceritanya itu gimana? Kok semua dituduhkan ke orang? Yang berkuar-kuar dirinya, yang banyak bacot itu dirinya. Terus sekarang bilang orang itu jangan pernah nantangin. Ya betul itu, bener kalau dia nantangin kamu, laki sama laki lah, daripada kamu yang diserang Novi terus perempuan itu. Masa bener tah laki-laki nyerang perempuan? Nggak bener. Kalau laki sama laki itu masih bener, mau wajar. Oke, salam. Kata gua juga apa, Alvin Lim itu apa-apa Novi, ini itu Novi, segala sesuatu yang dialamin sama dia itu Novi, sumbernya Novi, apa-apa Novi, ini itu Novi. Yang ngolok-ngolok Alvin Lim siapa? Novi yang dituduh. Weh Novi, saya tuh gak tertarik sama kamu tuh oplas gitu, playing victim. Gak tertarik benar nih Pak. Pak, bener gak tertarik Pak? Kok sampai tahu semuanya Pak? Aku bilang aku gak suka makan pisang, tapi mataku nih liatnya ke pisang mulu Pak. Ngilernya pas lihat pisang Pak. Aku boleh ngomong gak tertarik sama pisang Pak, tapi dalam hatiku Pak, kalau gak tertarik gak usah sibukin Novi dah. Kok sampai oplas pun disibukin segala? Tertarik dong.
Itu definisi orang tertarik Bapak ya. Jadi Bapak jangan pura-pura bodoh begitu Pak. Jangan pura-pura ngomong nggak tahu gitu. Kita masyarakat Indonesia ini juga sekolah Pak ya. Kita nggak sebodoh yang Bapak pikirkan. Kita sekolah. Omongan Bapak itu anak SD pun bisa cerna ya. Nggak ada masuk dalam kriteria omongan seorang ahli hukum tuh nggak ada Pak. Itu kriteria anak-anak SD atau anak-anak SMP lah Pak yang baru mulai pubertasi gitu ya Pak ya. Jadi omongan-omongan yang mulai ngawur atau umur-umur senja yang sedikit lagi bakal masuk ke purna waktu. Gitu Pak.